Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pada pelajaran PKN, yaitu kita akan membahas judulnya Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa pada kepercayaan masing-masing kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya saya akan mengabsen kehadiran anak-anakku sekalian. Yang pertama, Ananda Asari Maulana Nasution. Hadir. Yang kedua, Lukman Abdul Hakim. Hadir. Yang ketiga, Aril Mufid. Yang keempat, Paris Alpian Gipari. Baik, alhamdulillah semuanya telah hadir. Oke, anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pelajaran PKN, yaitu Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Baik, sebelum kita masuk ke judul yang baru pada hari ini, apakah ada yang masih ingat apa judul yang kita bahas pada minggu lalu? Saya Pak. Iya. Apa Asari? Memperkuat komitmen kebangsaan. Betul, bagus sekali. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama untuk memahami Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua untuk menganalisis prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan yang terakhir adalah untuk memahami Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk dijadikan pedoman dan sumber negara. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang bisa dibuka bukunya pada halaman pertama, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Silakan dibuka. Pancasila sebagaimana dirumuskan oleh penggalinya adalah pandangan hidup yang muncul dalam menganalisis sosiopolitik bangsa Indonesia. Pancasila adalah upaya dan muara yang paling mungkin untuk disepakati dari beragamnya aspek plural kehidupan masyarakat Indonesia. Dan rumusan Pancasila sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat terdiri atas 5 sila asas atau prinsip, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Pancasila itu sendiri pada hakikatnya ia adalah nilai. Nilai atau value adalah sesuatu yang berharga, berguna bagi kehidupan manusia, dan nilai memiliki sifat sebagai realitas yang abstrak, normatif, dan berguna sebagai pendorong tindakan manusia. Kelima sila asas atau prinsip Pancasila di atas dapat dikristalisasikan ke dalam 5 nilai dasar, yaitu yang pertama nilai ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, yang keempat nilai kerakyatan, dan yang kelima adalah nilai keadilan. Baik, selanjutnya ada menurut dari Hans Kelsen, yaitu adalah dasar negara berkedudukan sebagai norma dasar
dari suatu negara itu sendiri. Nah, menurut Hans Kelsen ini terdapat menjadi 3 poin yang lebih utama. Yang pertama, dasar negara itu adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua, dasar negara juga meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dan yang ketiga, dasar negara juga mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Itu yang menurut Hans Kelsen. Oke, sebelum kita masuk ke judul yang baru, di sini saya akan menanya kepada kalian, apa yang kalian pahami tentang Pancasila? Ada yang mau ngangkat tangan? Iya, Aril. Apa itu Pancasila, Aril? Pancasila itu rumusan serta pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Baik, betul sekali jawaban Anda. Kalau tadi telah kita bahas fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup, selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang pertama yaitu ada sumber hukum nasional. Apa, Sari Maulana? Sumber hukum nasional. Yang kedua, dari kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup adalah yang kedua, sumber cita-cita dan tujuan nasional. Apa, Paris Alpian? Sumber cita-cita dan tujuan nasional. Sumber cita-cita Dan tujuan nasional. Yang ketiga, ada sumber penyelenggara bernegara. Apa itu, Lukman? Sumber penyelenggara bernegara. Penyelenggara bernegara. Yang keempat, ada sumber semangat konstitusi. Apa itu, Aril? Sumber semangat konstitusi. Sumber semangat konstitusi. Dan yang kelima ada sumber norma tertinggi. Nah, dari 5 inilah yang menjadikan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang pertama, ada sumber hukum nasional. Yang kedua, ada sumber cita-cita dan tujuan nasional. Yang ketiga, ada sumber penyelenggara bernegara. Yang keempat, ada sumber semangat konstitusi. Dan yang kelima, sumber norma tertinggi. Itulah dari kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Baik, dari apa yang sudah saya jelaskan, ada yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Iya, Lukman, gimana? Apa yang dimaksud sumber cita-cita dan tujuan nasional? Oke, baik, saya jawab ya. Sumber cita-cita dan tujuan nasional adalah bangsa Indonesia merupakan sebuah ikatan identitas kebangsaan yang mempersatukan beragam perbedaan dan kemajemukan. Dan negara Indonesia juga memiliki ide, cita-cita, tujuan, dan tekad untuk hidup bersama dalam negara Republik Indonesia. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan, Ananda Paris. Saya, Pak. Apa yang dimaksud dengan sumber hukum nasional? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya, Nanda Paris. Apa yang dimaksud dengan sumber hukum nasional? Sumber hukum nasional yaitu adalah Pancasila, dan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Nah, landasan yuridisnya termaktub dalam ketetapan MPR nomor 7 garing MPR garing 1973 dan ketetapan MPR nomor 9 garing MPR garing 1978. Itu yang dimaksud dengan sumber hukum nasional.
Ya, baik, saya berikan kesempatan pada satu orang lagi. Adakah yang ingin bertanya dari kelima sumber yang di depan ini? Ya, Asari Maulana Nasution, silakan. Saya Pak, apa yang dimaksud sumber norma tertinggi? Baik, saya ingin menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya Asari. Apa yang dimaksud dengan sumber norma tertinggi? Nah, yang dimaksud dengan sumber norma tertinggi yaitu Pancasila sebagai sumber norma tertinggi. Maksudnya bahwa norma-norma Pancasila berada pada tingkatan tertinggi dari semua norma yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, setelah kedudukan Pancasila sebagai fungsi negara, kita akan membahas yaitu nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila. Nah, Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia sekaligus pondasi utama berdirinya negara Indonesia yang digali dari bumi Indonesia itu sendiri. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila digali dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri, bukan dari bangsa lain. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi dapat diterima oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa bisa diterima? Karena Pancasila itu sendiri lahir dan berkembang dari bangsa itu sendiri. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada kalian semua, yaitu sila-sila dari Pancasila, dari sila pertama sampai sila kelima. Siapa yang ingin menyebutkan sila pertama pada Pancasila? Saya Pak, sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oke, terima kasih Faris telah menjelaskan sila pertama. Yang kedua, siapa yang ingin menjelaskan sila kedua pada Pancasila? Ya, Ariel Mufid. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, bagus sekali. Selanjutnya, sila ketiga pada Pancasila. Baik, Asari Maulana Nasution, bisa dijelaskan sila ketiga pada Pancasila? Ketiga adalah persatuan Indonesia. Oke, terima kasih Asari. Selanjutnya yaitu sila keempat pada Pancasila. Silakan Lukman. Apa itu sila keempat pada Pancasila? Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, terima kasih Lukman telah menjelaskan Pancasila sila keempat. Dan selanjutnya adalah Pancasila, yaitu yang sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sekarang kita baca secara bebarengan dari sila pertama sampai sila kelima. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, cukup. Baik. Setelah tadi kita membaca Pancasila secara bersamaan, saya ingin bertanya, yaitu pada sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai. Ada yang bisa menjawab? Saya Pak, sila pertama mengandung percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Baik, terima kasih jawabannya, Saudara Lukman. Selanjutnya, pada sila kedua mengandung nilai. Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Oke, Asari Maulana Nasution. Sila kedua mengandung nilai mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antar sesama manusia,
saling mencintai sesama manusia, yaitu sikap batin yang diwujudkan dalam perbuatan yang berkebahagiaan timbal balik antar sesama manusia yang dilandasi oleh ketulusan dan keikhlasan. Terima kasih jawabannya Saudara Asari Maulana Nasution. Selanjutnya yaitu sila ketiga. Sila ketiga persatuan Indonesia mengandung nilai. Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Baik, Adil Mufid silakan. Oke, persatuan Indonesia mengandung nilai menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Artinya mendahulukan dan mengutamakan persatuan dan kesatuan, kepentingan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan perorangan atau kelompok. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, artinya bersedia dengan ikhlas memberikan segala sesuatu yang dimiliki demi kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih jawabannya Saudara Arin. Selanjutnya yaitu sila keempat. Sila keempat ini mengandung nilai apa pada Pancasila? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan Nanda Paris Alpian Gipari. Nilai dari sila keempat yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, yaitu suatu sikap atau perilaku yang senantiasa mendahulukan kepentingan negara dan masyarakat di atas berbagai kepentingan lainnya. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Terima kasih atas jawabannya Saudara Paris Alpian Gipari. Selanjutnya sila kelima mengandung nilai bersikap adil, tidak berat sebelah, dan serta tidak memihak satu sama lain. Baik, setelah ini saya akan membuat kelompok untuk memberikan tugas pada kalian pada pertemuan hari ini, yaitu saya ingin menjadikan 2 kelompok pada pagi hari ini. Nah, kelompok pertama 3 orang, yaitu Paris Alpian Gipari, Asari Maulana Nasution, dan Lukman Abdul Hakim. Oke, tadi sudah saya bagikan per kelompok. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Tugasnya adalah membuat rangkuman judul pada pagi hari ini, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke, silakan ke kelompoknya masing-masing. Kesimpulan Pancasila. Kesimpulannya adalah pandangan hidup bangsa Indonesia Mana nih? Ya, 18. Sudah. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Kalau ada yang kurang, kita tambahin lagi. Tahu. Indonesia berpedomankan. Baik, anak-anakku sekalian, setelah kita sudah membuat tugas kelompok dan sekarang waktunya adalah untuk mengumpulkan tugas kelompoknya masing-masing. Untuk perwakilan per kelompoknya bisa dikumpulkan. Baik, anak-anakku sekalian, setelah mengumpulkan tugas, alangkah baiknya kita membahas pelajaran kita dari awal sampai akhir pembelajaran, atau yang bisa disebutkan dengan kesimpulan. Baik, kesimpulan pada hari ini yaitu Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila itu sebagai ideologi negara dan falsafah negara yang diharapkan bisa menjadi pemersatu bangsa, khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pancasila juga bisa dikatakan dengan lambang persatuan dan pertahanan bangsa Indonesia. Mungkin itu saja kesimpulan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian sehat-sehat semuanya. Tolong dijaga kesehatannya, tetap menjaga jarak, patuhi protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.